Ayo, siapa di sini yang suka makan sambil nonton? Bahkan bisa sampai 1 jam atau lebih. Ternyata ini dia yang terjadi di dalam tubuh kita ketika kita makan sambil menonton. Menurut buku The Power of Mindfulness dari Sonny Adams menyatakan dampaknya adalah yang pertama, menjadi pribadi yang sulit berkonsentrasi di setiap kegiatan. Pernah nggak sih kalian ketika melakukan suatu hal, kalian malah memikirkan hal-hal kemarin yang terjadi? Atau setelah ini makan apa ya? Kalian tidak fokus dengan apa yang kalian kerjakan di depan mata. Nah, hal ini terjadi karena tubuh kita terbiasa untuk melakukan 2 kegiatan dalam satu momen. Contoh, kalian berkendara sambil mendengarkan musik, mandi sambil mendengarkan musik, makan sambil nonton. Jadi tubuh kita terekam dan terbiasa untuk melakukan hal-hal itu. Makanya, buku The Power of Mindfulness ini menyarankan kita untuk melakukan kegiatan semuanya itu dengan secara penuh kesadaran dan mindful. Untuk sesekali bolehlah kita refreshing, mungkin dengerin musik sambil melakukan sesuatu, tapi disarankan kita ya fokuslah gitu dalam satu momen gitu. Sesekali ketika stres bolehlah atau lagi jenuh, tapi sebaiknya selalu utamakan mindful. Jadi, kalian bisa membiasakan diri kalian untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan secara mindful dan fokus maupun secara kesadaran penuh. Baik itu makan, mandi, berkendara. Rasakan air yang mengalir di tubuh kalian ketika kalian mandi tanpa memikirkan apa-apa. Rasakan segarnya air tersebut, rasakan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, tekstur, dan bagaimana rasanya gitu. Maupun berkendara, dengarkan suara klakson, dengarkan suara angin. Nah, hal ini sangat bagus dan melatih diri kita untuk bisa sadar di momen saat ini dan menjadi pribadi yang kayak mindful dan menghargai apa yang ada di depan mata kita gitu. Contoh kayak makanan enak. Kalau misalkan kita makan itu dengan di depan kita tuh handphone, pasti kita tuh kayak, oh iya makanan ini enak, tapi kita nonton. Tapi kalau misalkan kita makan makanan enak, terus kita tuh kayak benar-benar merasakan makanan itu kayak, enak banget ya Tuhan gitu. Jadi tuh kita benar-benar jadi pribadi yang menghargai momen saat itu gitu. Jadi, buku ini tuh menyarankan untuk kita bisa melakukan meditasi 5-10 menit boleh. Itu tanpa musik. Jadi kita benar-benar mendengarkan apa yang ada di sekitar kita. Contoh jangkrik, terus suara angin, terus kita rasakan matras yang menyentuh tubuh kita, kasur yang menyentuh tubuh kita. Hal ini dapat membuat diri kita itu menjadi pribadi yang kayak fokus dan sadar di momen saat ini. Mungkin terdengar sepele ya, tapi jika kalian melakukannya, ini sangat-sangat berdampak karena aku ngerasa kayak dampaknya tuh dapet di diri aku. Aku jadi bisa lebih berkonsentrasi walaupun aku masih belajar ya, tapi aku ngerasa lebih baik dari sebelumnya. Dan kadang pernah hilaf juga, tapi ya namanya belajar. Maksudnya hilaf untuk melakukan kegiatan yang multitasking. Terus aku jadi pribadi yang kayak bersyukur dengan apa yang ada di depan mata kita dan menikmati setiap waktu dengan apa yang ada. Bonusnya tuh aku jadi kayak bisa nggak terlalu main handphone gitu. Yang kedua itu dapat meningkatkan kecemasan yang berlebihan. Maksudnya gimana tuh? Makan sambil nonton ini membuat diri kita itu terbiasa untuk mencari tontonan apa yang enak ketika kita makan sambil nonton. Nah, hal ini membuat diri kita tuh cemas dan menciptakan emosional baru yang terjadi di dalam tubuh kita. Dan itu negatif. Aku pernah dengar cerita di zaman nenek aku dulu ya, di zaman lama banget. Orang-orang zaman dulu itu sangat menikmati dan sangat bersyukur dengan kehidupan yang ada di depan mata mereka. Beda dengan kehidupan kita yang sekarang yang banyak sekali perspektif, banyak sekali opsi, banyak sekali postingan yang membuat diri kita itu kadang tidak bersyukur.
Orang-orang saat di zaman dulu, dia sangat menikmati momen saat itu. Contoh sedang makan, kan di sana tidak ada HP ya. Mereka menikmati makanan yang hadir di depan mata mereka. Mereka menikmati udara yang ada di depan mata mereka. Sehingga orang zaman dulu itu sangat mindful dan menikmati hidupnya saat itu. Beda dengan sekarang yang kita membandingkan diri. Karena kita terlalu banyak opsi. Contoh, kayak kita tuh makan, McD, KFC, atau bakso gitu contoh, gitu kita kayak bingung gitu. Sedangkan zaman dulu ya gampang, apa yang ada di depan mata ya itu dimasak karena ya mungkin keterbatasan atau bagaimana, tapi orang zaman dulu bener-bener feeling the present-nya tuh terasa banget kayak apa yang ada di momen saat itu tuh benar-benar dirasakan dengan senang gitu. Berbicara soal zaman saat ini, memang kita itu disuguhkan oleh banyak varian, banyak rasa, terus banyak pilihan. Dan ketika kita mendapatkan hal itu, kita berpikir, oh iya ya seharusnya kemarin aku pilih itu aja ya. Kita cenderung menjadi pribadi yang tidak bersyukur. Sama halnya seperti kita makan sambil nonton. Kita jadi kayak ketika makanan kita sudah habis, tapi tontonan kita belum selesai, kita akan cenderung mencari makanan lagi untuk bisa dikunyah sambil menonton. Nah, hal itu dapat melatih diri kita cemas, tidak menikmati makanan yang ada di depan mata kita. Itu means seharusnya kita bersyukur dengan makan makanan yang ada di depan mata kita. Terus kita juga terlatih untuk mengerjakan sesuatu yang kunjung selesai gitu, karena kita melakukan hal ini ataupun kita terbiasa multitasking sehingga tidak konsentrasi, maupun kita jadi pribadi yang mengerjakan hal-hal itu secara mepet gitu. Karena makan sambil nonton itu memang seru dan senang, tapi senangnya itu sesaat. Hal ini kan karena senangnya itu sesaat kayak tontonannya udah habis nih gitu. Tapi makanannya belum habis, kita cari lagi film atau kita cari lagi tontonan biar kayak makannya makin enak gitu. Padahal ini kesenangan sesaat dan hal ini melatih diri kita untuk bisa ya emosional barulah, cemas, nggak makan sambil nonton atau kita jadi tidak puas gitu. Dan hal ini tuh sangat berbahaya. Aku sudah mencoba makan sambil nonton itu tidak aku lakukan lagi di tahun 2025. Itu rasanya enak dan plong. Tapi sesekali aku pernah kalau misalkan memang yang kayak mau Netflix-an tapi butuh cemilan gitu ya. Aku ya makan sambil nonton sih, tapi untuk yang kayak makan pagi, makan siang, makan malam, yang untuk makan sebagai kebutuhan tubuh kita, sebaiknya ya kita mindful dengan makan makanan yang ada di depan mata kita dan menikmati momen makan bersama, entah dengan keluarga, teman, dan lainnya gitu. Jadi yuk kita coba makan secara mindful dan melakukan kegiatan dengan kesadaran penuh.